Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya yang sedang berusaha membangun kemampuan pribadi, kompetensi bisnisnya atau membangun sifat dan sikapnya yang sesuai untuk sukses sebagai pekerja, untuk mempekerjakan orang lain atau berbisnis sendiri. Nah, topik kita kali ini adalah membangun bakat kaya. Bakat kaya. Ini ada satu kata dulu yang harus kita tinjau, yaitu bakat. Banyak orang berbakat, yaitu mudah melakukan sesuatu yang sulit bagi orang lain, sebagai kualitas yang sudah dimilikinya sejak kelahirannya. Berbakat. Tetapi telah terbukti bahwa tidak semua yang berbakat sukses, dan yang kemudian ternyata sukses belum tentu berbakat pada awal dia memulai prosesnya membangun sukses. Jadi, apakah bakat yang penting? Ataukah orang biasa yang tidak berbakat, tapi yang bekerja bersungguh-sungguh, yang bahkan kualitas pekerjaannya lebih baik daripada yang sudah berbakat? Jadi, kalimat yang penting sekali adalah, mana yang lebih penting? Orang memiliki bakat tetapi tidak melakukan, atau tidak memiliki bakat tetapi membakati yang dikerjakannya. Membakati berarti bekerja seperti sudah dianugerahi kemudahan untuk melakukan sebagaimana mudahnya orang yang berbakat. Nah, jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mungkin kita tidak perlu lagi merisaukan apakah kita berbakat atau tidak. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, yang kaya secara finansial, yang berpengaruh, begitu, sebaiknya kita lebih khawatir tentang apakah kita bersungguh-sungguh di dalam apapun yang kita lakukan. Apakah kita membakati yang kita hadapi. Nah, dengan demikian, kekayaan sudah bukan lagi sesuatu yang kebetulan terjadi karena kita kebetulan berbakat. Tidak lagi. Tetapi kekayaan adalah sesuatu yang bisa ditumbuhkan bersama dengan kesungguhan sikap kita membakati apapun yang kita hadapi. Jangan memikirkan bahwa saya tidak bakat bisnis ayam, saya tidak bakat bisnis bubur, saya tidak bakat bisnis ini. Pertama, Anda menyatakan bahwa Anda tidak berbakat adalah ungkapan suudzon, ungkapan menduga, prasangka buruk terhadap kemurahan Tuhan. Siapa kita yang mengatakan bahwa rezeki Tuhan tidak boleh lewat itu atau lewat itu? Jadi bakat kaya ini itu lebih penting pada membuka semua kemungkinan bagi diri Anda sendiri. Anda ingin membakati apapun yang halal, yang penuh berkah untuk menjadikan Anda pribadi yang kaya. Nah, jadi dalam konteks ini yang penting bukan hanya bakat, tetapi perilaku, kesungguhan untuk membakati, membangun keahlian, melakukan sesuatu yang sederhana, tapi kemudian hasilnya menjadikan Anda kaya. Nah, bakat. Kalau Anda katakan Anda tidak bakat bergaul dengan orang lain, mulai dari sekarang abaikan bakat konsep itu dan utamakan sekarang Anda diterima dengan baik oleh orang. Diterima oleh lebih banyak orang. Dipercaya oleh lebih banyak orang, karena itulah jalan-jalan menuju kekayaan. Nah, bakat dan membakati harus menjadi keputusan Anda. Apapun yang Anda lakukan, bakati, karena itu adalah jalan menuju kekayaan yang sesungguhnya. Nah, bakat kaya, kaya itu mengindikasikan pertumbuhan. Orang yang apapun dilakukannya adalah tumbuh. Contohnya ya, gajian 1 juta digunakan untuk kehidupannya, ada sisa 400.000 digunakannya bercocok tanam dan hasilnya dijual dan menghasilkan 700.000.
Berarti dari 400.000 yang digunakannya untuk menghasilkan 700, ini loh yang dinamakan tumbuh. Kalau semua hal yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda tumbuh seperti ini, Anda sudah berbakat kaya. Karena semua orang kaya tumbuh dari kesederhanaan yang biasa menjadi hal-hal yang ditambahkan dari hal-hal yang seharusnya menjadi hak untuk dinikmati. Jadi banyak orang tidak tumbuh karena lebih sibuk menikmati rezeki daripada menggunakannya sebagai alat-alat yang produktif, sebagai cara yang produktif, sebagai kegiatan yang produktif. Seharusnya pendapatan Anda bulan lalu, seharusnya pendapatan Anda bulan lalu harus menjadikan Anda lebih mampu bulan ini. Maka orang yang sudah dapat rezeki bulan lalu, katakan saja yang dikeluhkannya kurang atau apapun, tapi seharusnya ada yang karena gaji bulan lalu, bulan ini ada lebih mampu. Mungkin tidak mampu menghasilkan uang banyak, tapi lebih mampu untuk membiayai duduk minum kopi sebentar dengan orang-orang yang bisa Anda ajak berbisnis. Jadi kalau begitu pertumbuhan itu tidak selalu dari sisi uang. Uang dan uang. Pertumbuhan itu mulai dari diri Anda sendiri yang lebih yakin. Diri Anda sendiri yang lebih berharapan baik. Diri Anda sendiri yang lebih menguntungkan bagi orang lain. Jadi kalau gitu mengenai bakat kaya, kita tidak bisa menjadi orang yang hanya menikmati hasil, tetapi Anda tidak menikmati proses untuk menghasilkan. Jadi menikmati itu bukan menikmati hasilnya. Kalau orang yang berbakat kaya itu tidak dapat lalu dinikmati, bukan itu. Orang kaya itu menikmati proses menghasilkan. Itu yang disebut bakat kaya. Karena kalau menikmati hasil, ini bakat siapapun yang akan memiskin. Anak orang kaya, sekaya apapun kalau dia bakatnya hanya menikmati, maka yang dinikmatinya akan susut. Berarti kalau gitu orang yang berbakat kaya itu menikmati proses, bukan menikmati hasil. Itu sebabnya orang-orang yang sukses itu mungkin punya uang banyak, tapi bukan itu kenikmatannya. Ya mungkin punya lahan luas, rumah banyak, kendaraan yang bisa disewakan, dibisniskan, ya. Tapi puncak kenikmatannya adalah proses untuk menghasilkan. Nah, karena dia sudah bermodal, berhubungan dengan baik, ada pengalaman bank-bank yang diuntungkannya, maka tambah lama proses untuk menghasilkannya tambah besar. Berarti bakat kaya dibangun bukan dari menikmati hasil, tapi menikmati proses untuk menghasilkan. Kesimpulannya, ada orang yang berbakat, tapi tidak menggunakan bakatnya. Ada orang yang tidak berbakat, tapi bekerja sebaik orang yang berbakat. Ada orang yang tidak berbakat dan belum tahu apa dan bagaimana dia akan menghasilkan. Tetapi dia bersungguh-sungguh membakati apapun yang dihadapinya. Bersungguh-sungguh membakati sesuatu adalah tidak mengeluhkan tidak bisa. Tidak mengeluhkan sulit, tidak mengeluhkan tidak punya modal, tidak mengeluhkan tidak ada waktu. Karena orang yang berbakat mengabaikan itu semua karena kecintaannya adalah menghasilkan bakat. Lalu bakatilah. Jadi orang yang membakati sesuatu akan lebih sukses daripada orang yang hanya berbakat. Karena kata berbakat tidak ada kata me. Tapi membakati ada kata me. Ada bertindak, ada melakukan.
Dan berikutnya tentang bakat kaya. Nah, bakat kaya itu sendiri adalah sikap, yang kebiasaan, yang jauh dari hanya menikmati hasil, tetapi mendekatkan diri kepada keindahan proses menghasilkan. Orang berbahasa Inggris bilang, it's not the having, it's the getting. Bukan punyanya yang penting, tapi mendapatkannya. So, mudah-mudahan dengan itu Anda semakin mudah menemukan tempat-tempat yang berzeki baik, hubungan-hubungan dengan sesama yang berzeki baik, dan kesempatan-kesempatan yang Anda bisa ubah menjadi proses yang menyenangkan untuk menghasilkan banyak keuntungan. Itu.